Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan selalu disertai keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat ya belajar di rumah? Tidak boleh mengeluh. Semoga dengan adanya pandemi ini menjadikan kita menjadi manusia yang mandiri dan manusia yang kuat. Amin. Nah, di kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan kakak Laras. Di kesempatan kali ini kita akan belajar IPA kelas 4 tema 7 subtema 3. Tujuan dari kegiatan pembelajaran kali ini adalah mengetahui apa sih hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dan mengetahui apa saja manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Mari langsung kita mulai. Ada yang pernah mendengar apa itu gaya gesek? Atau malah ada yang sudah tahu apa itu gaya gesek? Baik, untuk yang belum tahu, gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Kemudian, bagaimana hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek? Ada yang tahu? Jadi, semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya semakin besar. Sebaliknya, jika tekstur suatu permukaan benda semakin licin, maka gaya geseknya semakin kecil. Jadi kesimpulannya, kekasaran dan kelicinan permukaan suatu benda mempengaruhi gaya gesek yang dihasilkan. Sekarang, ada yang tahu apa saja manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari? Menghentikan benda yang bergerak, contohnya pada kanvas rem sepeda. Gaya gesek pada kanvas rem sepeda dengan pelek dapat menghentikan laju sepeda. Memotong benda, seperti memotong sayuran dengan pisau, memotong kayu dengan gergaji, dan sebagainya. Keduanya menggunakan prinsip gaya gesek. Untuk membersihkan kotoran, seperti mencuci baju, mencuci piring, dan menghapus tulisan. Kemudian untuk menulis, dan masih banyak lagi. Baik, berikut ini ada beberapa soal. Silakan dikerjakan ya untuk evaluasi. Sudah dikerjakan? Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Nomor 2, bagaimana hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek? Semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya semakin besar. Sebaliknya, jika tekstur suatu permukaan benda semakin licin, maka gaya geseknya semakin kecil. Nomor 3, sebutkan beberapa contoh pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memotong sayuran. Hubungannya yaitu gaya gesek antara pisau dengan sayuran. Kemudian menghapus tulisan. Penghapus yang digerakkan akan menghasilkan gaya gesek yang dapat melepaskan partikel pensil pada kertas. Nomor 4, apakah penggunaan teknologi touchscreen atau layar sentuh juga memanfaatkan gaya gesek? Ya, gerakan menggeser dengan jari merupakan gaya gesek.
sehingga telepon genggam dapat kita operasikan. Yang terakhir nomor 5, bagaimana cara kerja gaya gesek untuk menulis? Adanya gesekan antara pensil dan kertas akan menghasilkan tulisan. Jika gaya gesek dapat menghapus tulisan, maka gaya gesek juga dapat dimanfaatkan untuk membuat tulisan. Alhamdulillah. Sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selalu memberi keberkahan. Amin. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa. Sampai berjumpa kembali di video-video Kak Laras selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.